Jadi pada malam kali ini bisa kita serap, kita pahami dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil fahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kitabul Janaiz. Faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Jenazah. Faslun alladhi yalzamu lil mayyit. Kitabul Janaiz. Jenazah. Mayat. Itu tulisan mayat. Mau gak? Sampai kacamata ini zakat. Pasal tentang kewajiban seorang pada mayat. Ada alladhi yalzam. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala wa nafa'ana bi ibadihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Fasl alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu wa aqulu bismi wa ta'nimu badanihi bil ma' wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzila al-qadari min anfihi wa an yubi'ahu wa an yabluga badanuhu bisidri wa an yasubba al-ma alaihi salasa wa surutu jama'atu sitatan. Allah alam. Boleh. Kita bacanya kemana? Balik ke kanan kan, ke kiri. Habisin lagi nih. Amal talata, baliknya ya ke sini ya. Balik. Aku katanya hubun ya umuhu wa akmaluhu lir rajuli salasu lafa'ifa wa lil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafaqatani. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala. Tadi kan kita masuk pada pasal Kitabul Janaiz. Kitab yang menerangkan tentang jenazah. Ya. Terkadang kita orang hidup ya peduli sama hidupnya doang, peduli lagi hidup ya.
lagi hidup diperhatiin, ya, ditanyain, ya, terus apa lagi, ya, pengennya dipengertiin, ya, itu orang lagi hidup. Tapi kita yang sekarang kita bahas orang yang udah meninggal, ya. Kira-kira orang kalau udah meninggal, kita masih peduli apa enggak? Ya. Pedulinya yang buat orang meninggal tuh kayak gimana? Nah, ini kayak begini, ya. Ini akan dibahas. Kita sebagai seorang muslim, ya, kudu tahu yang kayak begini. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngurusin jenazah. Biar kata dia ahli agama, ngerti hukumnya, tapi nggak berani megang mayat, ya, nggak jadi udah. Ya, terus seharian tuh mayat nggak dimandiin, terus seharian tuh mayat nggak dikafanin, ya. Nah, jadi pentingnya kita belajar, ya, terus diamalin, ya. Terutama di dalam Kitabul Janaiz, kitab tentang menerangkan jenazah. Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang wajib bagi mayit, ya. Yang wajib bagi mayit. Bukan kita orang hidup, bukan. Buat yang meninggal nih, apa? Arba'u khisalin. Jadi orang mati itu wajib buat dia, ya, 4 perkara. Apa? Ghusluhu, orang mati, orang meninggal itu wajib dimandiin. Perhatikan, jadi mau dimandiin nggak? Mas peti aja gitu, kesalin. Baju semua. Ya. Perhatikan dulu, biar bisa nanti kalau ane mati duluan kan enak ente mandi. Ya. Jadi yang pertama wajib buat orang mati, orang meninggal, apa tadi? Mandiin. Ya. Wa takfinuhu, habis dimandiin, kedua dikafanin. Ya. Itu wajib tuh buat mayat. Yang ketiga wassalatu alaihi, dan itu mayat, itu jenazah wajib disolatin atasnya. Yang keempat wadafnuhu, udah dimandiin, udah dikafanin, udah disolatin, dikuburin. Wajib buat siapa? Buat mayat. Jadi kalau ada orang meninggal, kita lihat nih ada orang meninggal, ya, ini 4 ini wajib dilakuin. Mayat nggak bisa bergerak sendiri, jenazah nggak bisa bergerak sendiri, maka harus ada yang melakukannya, ya. Maka harus ada yang melakukannya. Kalau yang ngelakuinnya nggak ngaji, nggak belajar, ya, kesian mayatnya, kesian jenazahnya, ya. Al-makna anna alladhi yalzamuna fi'luhu lil mayyit al-muslim ghair syahidi, ya, walau gharikan wa qatila nafsi wa sikatan ulimat hayatuhu arba'u khisalin. Yang dimaksud apa sih? Apabila ada mayat seorang muslim, kita bahas orang muslim, ya. Kalau ada orang muslim meninggal, maka wajib 4 tersebut: mandi, kafan, sholat, dikuburin, ya. Ghairi syahidin, ingat, selain orang yang mati syahid. Yang mana sih mati syahid? Nah, orang mati syahid itu orang yang mati meninggal di dalam medan perang. Tapi ingat, perangnya bukan perang asal-asalan, perang yang membela agama, ya. Perang yang membela agama, ya, bukan perang sesama saudara. Ghairi syahid, ya. Jadi kita bahasannya bukan orang yang mati syahid. Walau berikan, ya, walaupun dia matinya dalam keadaan gorik itu apa sih namanya? Tenggelam, ya, tenggelam di laut. Wa qatila nafsihi, dia matinya terbunuh. Apa sih? Kayak kemarin tuh bencana alam, ya, kan nggak tahu. Orang lagi tidur ketimpaan, orang lagi jalan ketimpaan, ya. Terus wasikatan ulimat hayatuhu, dan bayi lahir, ya, dia sempat hidup,
bayi lahir sempat hidup meninggal. Kita nggak bahas itu. Ya. Kita nggak bahas orang mati syahid, orang yang matinya tenggelam, orang yang matinya terbunuh, ya, atau siktan ulimat hayatu, bayi yang lahir dan dia masih kedapetin hidup, ya, tanda-tanda kehidupan. Maka ya, apabila ada orang muslim meninggal wajib 4: mandi, kafan, salat, kuburan. Wa taraka khamisatan, ada satu lagi yang ditinggalin musannif. Apa? Wahia hamluhu ilal qabri. Ya, kalau mayat udah rapi, jenazah udah rapi, tinggal apa? Dikuburin. Kuburinnya di mana? Ya, misalkan digawi-gawi, emang nggak dibawa. Nah, makanya ya, yang khamisatan yang kelima ya wajib tuh kita bawa. Ya, biar kata udah ada ambulan tetap pakai digotong di bawah. Ya, kenapa? Ya emang sunnahnya itu di bawah. Ya, kalau emang kuburan di Bogor ya pakai mobil. Ya, sendiri. Tapi dibawa ke mobilnya digotong, gitu. Ya. Emang bisa didorong gitu, diderek. Fa'idha fa'ala hadhil khisal wahidan minna walau ghayra mumayyizin. Ya. Apabila ada orang meninggal, terus yang ngurusin mayat tersebut, jenazah tersebut, ada satu orang anak kecil, ghayra mumayyizin. Ya. Ini orang-orang tua pada kagak bisa, ya, kagak bisa megang mayat, kagak bisa mandiin jenazah, nggak bisa kafanin jenazah, nggak bisa nguburin. Ya, ada anak kecil, ya, anak kecil umuran 7-8 tahun atau 5 tahun yang ghayr mumayyiz, ya, belum wajib sholat, ya. Au qassalal mayyitu nafsahu, atau ada jenazah dia mandi sendiri, ada jenazah mandi sendiri, ya. Ini gak usah bayangin, ya. Dengerin dulu, ya, terima, oh jenazah mandi sendiri. Au ghassalahu mayyitun akharu karamatan, atau ada mayat sama mayat, jenazah sama jenazah saling memandikan. Ya, ada 2 jenazah, yang satu mandiin satu, yang satu mandiin satu. Karamatan, karena itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang keramat. Habib luar batang. Ya, kenapa dinamakan luar batang? Mau dibawa, dikuburin, dibuka kerandanya nggak ada, balik lagi ke tempat asalnya. Itu Habib luar batang. Itu karomah. Siapa yang mindahin? Nggak ada. Orang taunya ada di keranda, dibawa sampai tempat kuburan, mau dibuka, mau dikuburin, balik lagi. Itu mau dikuburin. Sedangkan ini memandikan. Mayat mandi sendiri, saling memandikan. Kita nggak tahu, ya. Itu keramat, ya. Apa yang terjadi apabila ada seorang anak kecil ngurusin jenazah, atau ya itu mayit jenazah mandi sendiri, atau jenazah sama jenazah saling memandikan, saqatal haraju anil baqin, maka kubur kewajiban orang-orang di sekelilingnya. Maka kubur orang-orang di sekeliling. Jadi begini, ada yang meninggal, satu orang soleh di tempat ini, kagak ada yang ngurusin, ya. Masyarakat gak ada yang ngurusin, gak ngerti, gak bisa, ya. Akhirnya apa? Itu mayat, itu jenazah mandi sendiri, itu jenazah mandi sendiri, maka selesai urusan. Selesai. Atau ada anak kecil, ya. Pantaran Hamzah kecil lagi misalkan, dia mandiin. Kalau dia ngerti, dia bisa selesai, maka gak kena dosa satu kampung. Ya, tuh pentingnya tuh urusan jenazah. Wa hal yakfi ghuslul jinni. Nah, terus ada yang nanya, kalau ada jenazah yang mandiin jin gimana? Yang mandiin jin. Itu gayung jalan sendiri tuh, sabun jalan sendiri. Iya. Bagaimana itu? Qala Ramli
Berkata Imam Romli, ya, na'am. Jadi itu mandiin mayat. Jadi. Wakala Ibnu Hajar lah. Imam Ibnu Hajar bilang nggak jadi. Ya. Bisa nggak kejadian begini? Bisa. Coba ente ke rumah sakit sana, kamar mayat, jenazah. Ada yang bergerak nggak? Ada. Ya. Amal mayat wa yahrumu ghuslu syahid. Nah, kenapa kita tadi nggak bahas orang mati syahid, orang yang tenggelam, orang yang matinya kebunuh gitu, terbunuh ya? Igo. Nih dia nih. Apa? Wa yahrumu ghuslu syahid, maka dan diharamkan mandiin orang yang mati syahid. Kenapa haram dimandiin orang mati syahid? Satu, ya, sebab dia punya pakaian, punya badan, punya darah, itu lebih harum ketimbang bau misik. Bau misik, ya, minyak wangi misik itu kalah harumnya sama darahnya orang mati syahid. Ya, di mana baunya? Tak di surga. Kalau di mari enggak, ya, di dunia, di surga. Makanya orang mati syahid enggak boleh dimandiin. Enggak boleh dimandiin. Ya. Wassalatu alaihi, dan enggak boleh disalatin. Orang mati syahid, terbunuh, ya, dalam membela agama Allah, mati di medan perang, enggak boleh disalatin. Kenapa? Sebab dia maghfurun, dia udah diampunin dosanya sama Allah. Dosanya udah diampunin. Jadi jangan disolatin, jangan dimandiin. Jadi gimana? Pakai pakaian misalkan koko, sarung, peci, udah pakai itu. Ya, kalau kurang pakaiannya boleh tambahin kain kafan. Tapi nggak boleh dibuka daripada pakaiannya dia. Ya. Wa yajibu takfinuhu wa dafnuhu, ya, dan wajib dikafanin lagi, ya, wa dafnuhu, dan dikuburi. Jadi orang mati syahid nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandiin. Kenapa nggak boleh dimandiin? Sebab dia punya darah, ya, dia punya darah yang keluar dari dia terbunuh itu lebih wangi daripada minyak misik. Yang kedua, nggak boleh disolatin sebab dia udah diampuni. Makanya kenapa ada sholat jenazah, ada doa. Ini habis sholat jenazah kan didoain tuh, ya. Sebab kita orang mati bawa dosa. Kita orang mati bawa dosa. Makanya didoain, perlu yang namanya disolatin, didoain, perlu. Ya, makin banyak yang sholatin, makin banyak yang doain, makin banyak berkurang dia punya dosa. Paham? Ya. Jadi jangan bangga. Bahasanya gimana ya? Kalau ada orang yang nyolatin sedikit, sedih. Yang doain sedikit, sedih. Yang doain banyak, yang nyolatin banyak, senang. Ya, makin senang itu jenazah. Ya. Amal mayyitul kafiru fa yajuzu ghusluhu. Udah selesai itu tadi pembahasan yang jenazah orang biasa, orang mati syahid. Amal mayyitul kafir. Adapun mayatnya orang kafir, jenazahnya orang kafir. Fa yajuzu ghusluhu. Maka boleh dimandiin itu. Orang kafir, orang di luar Islam, ya, dia meninggal boleh dimandiin. Wa tahrumu sholatu alaihi, tapi gak boleh disolatin. Orang kafir boleh dimandiin, kayak orang muslim kita mandiin, ya, tapi gak boleh disolatin. Fa in kana mu'ahadan au mu'ammanan au dhimmiyan wajaba tafinuhu wa dafnuhu. Ya. Jadi kalau orang kafir yang dibolehin cuman dia mandiin, sholatin nggak boleh. Ya. Tapi jika orang kafirnya
muahadan. Apa kafir muahad? Kafir muahad itu kita punya perjanjian sama orang kafir. Punya perjanjian. Ya, misalkan orang Indonesia ya kerjasama perjanjian sama orang luar negeri. Orang luar negeri kafir, ya. Nah, itu orang luar negeri ada di Indonesia, meninggal di Indonesia, mati di Indonesia. Itu namanya orang kafir muahad. Al-mu'ammanan, orang kafir yang meminta pengamanan, tawanan, ya. Orang kafir yang ditangkap, kita amanin, ya. Maka dia meninggal, dia orang kafir mu'amman. Au zimmiyan, orang kafir zimmi adalah orang yang hidup di antara kita orang muslim, orang Islam, dia bayar pajak, dia bayar hak-haknya, ya. Dan bergaul sama kita, ya, itu namanya kafir zimmi, kafir yang wajib kita lindungin, ya, daripada segala gangguan. Wajib takfinuhu wa dafnuhu. Ya, jadi kalau kafirnya muahad, ya, orang yang memiliki perjanjian sama kita, atau mu'amman, orang yang orang kafir yang kita amanin, au zimmiyan, orang kafir zimmi, dia berbaur sama kita, wajib takfinuhu, dan wajib bagi orang kafir tersebut kita kafanin. Wadafnuhu, kita kuburin. Itu kalau nggak ada yang ngurusin, ya, ini orang kafir sendirian. Orang kafir sendirian. Tapi kalau orang kafir ada keluarganya, ada yang ngurusin dari sesama agamanya, ya silakan. Ya. Nah, ini ada orang kafir sendirian, maka kita ini orang Islam wajib tuh ngurusin. Kita mandiin. Terus apa lagi? Kita kafanin. Terus apa lagi? Kita kuburin. Sholatin? Jangan. Ya, sholatin jangan. Nah, jadi itu sekilas dari awal kita pembahasan Kitabul Janaiz, ya, tentang pengurusan daripada jenazah. Yang wajib adalah 4: dimandiin, digafanin, disolatin, dikuburin. Yang nggak boleh dimandiin dan disolatkan adalah orang yang mati syahid, ya. Dia mati syahid, nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandiin, ya. Tapi boleh dikafanin dan dikuburin. Wajib, ya, wajib dikafanin dan wajib dikuburin. Begitu juga siapa tadi, ya, walau gharikon, ya, orang yang tenggelam, mati tenggelam, ya. Orang mati tenggelam, Ghairi syahid walau gharikon. Ya. Dia enggak dimandiin, enggak disolatin. Ya, sama tadi kayak syahid. Ghairi syahid walau gharikon, ya. Selain orang yang mati syahid, ya, walaupun dia matinya tenggelam, maka dia wajib dikafanin dan dikuburin. Ya. Kecelakaan pesawat, masuk ke dalam air, ya. Di dalam air berhari-hari, ketemu mayatnya, badannya setengah, ya, tangannya setengah. Yang kayak begitu, ya, dimandiin lagi ya? Nggak usah. Ya, disolatin, nggak usah, langsung aja dikafanin, dikuburin. Ya, ghairi syahid walau gharik. Wa qatila nafsihi, ya, dan juga orang yang terbunuh dirinya. Ya, semacam kemarin tuh bencana alam, ya, bencana alam, ketimbun abu dari Lumajang, Semeru, ya? Semeru. Terus apa lagi? Ketimpaan gempa, ya, berhari-hari baru kelihatan, baru ketemu itu mayat, ya, jenazah, maka langsung dikafanin, dikuburin. Wasikatan ulimat hayatuhu, dan juga bayi yang keluar, yang lahir, ya, dan dia masih ngerasain hidup, teriak, ya, terus bernapas, menangis, ya, itu tanda-tanda kehidupan. Kalau ada tanda-tanda tersebut, nggak lama meninggal, ya, maka dikuburin, dikafanin, dikuburin, ya, nggak perlu lagi dimandiin. Siktan itu yang lahir tapi belum nyampe waktunya, 6 bulan, ya,
Di bawah itu ya, di bawah daripada lahirnya normal. Nah, jadi itu adalah macam-macam orang yang meninggal, macam-macam jenazah ya. Jadi siapin diri kita, siapin diri kita. Jangan nanti ada orang meninggal duduk aja depannya ngapain, ngopi, ngerokok. Allah, ngapain? Baca Quran kagak, baca Yasin kagak. Coba kita lihat tuh orang-orang yang meninggal ya, banyak datangin. Mereka bukan datangin sekedar datang. Ya, mereka datang baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, besoknya ikut mandiin, nguburin, ya, ikut kafanin. Itu yang kita perlu. Ya, bukannya sekedar datang ya, saya turut berduka cita, boleh aja ya, tapi yang diperluin itu buat orang meninggal ya itu yang ngurusin, yang apalagi kalau keluarganya nggak ada yang bisa ngurusin ya, nggak ada yang bisa ngurusin, taunya update status meninggal, sedih, udah selesai ya, nggak taunya itu mayat ya, seharian belum dimandiin, nyari-nyari. Ribet ya. Mendingan kita belajar sendiri ya, kita amalin ya, kita bagi-bagi kepada teman-teman kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita